Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai materi yang tidak kalah menarik dari video sebelumnya loh. Jadi, kali ini kami akan membahas mengenai teori kemampuan kognitif Kero-Horn-Kero atau biasa disingkat CHC. Disimak sampai akhir ya videonya. Teori kemampuan kognitif Kero-Horn-Kero adalah teori psikometri yang paling komprehensif dan didukung secara empiris dari struktur kemampuan kognitif hingga saat ini. Menurut teori ini, intelijensi terdiri dari kemampuan yang persuasif, luas, dan terbatas yang disusun secara hierarkis. Sebab teori ini memiliki dukungan empiris yang mengesankan dalam literatur penelitian, misalnya perkembangan neurokognitif dan kriteria hasil. Ia digunakan secara luas sebagai dasar untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan tes kecerdasan dan kemampuan kognitif. Tingkat yang paling tinggi dan persuasif dikenal dengan stratum 2, terdiri dari faktor umum tunggal little g yang mengawasi seluruh aktivitas kognitif. Kapasitas stratum 2 yang terletak di bawah general intelligence G atau intelijensi umum terdiri dari beberapa kemampuan, sedangkan narrow abilities pada stratum 1 terdiri dari kurang lebih 70 kemampuan. Nah, baru-baru ini, teori ini telah digunakan untuk mengklasifikasikan kecerdasan dan baterai prestasi serta tes neuropsikologis untuk memfasilitasi interpretasi kinerja kognitif dan memberikan dasar untuk mengatur penilaian bagi individu yang diduga memiliki ketidakmampuan belajar. Terlepas dari perbedaan penting antara model Kettle-Horn dan Kero, untuk mewujudkan manfaat praktis menggunakan teori untuk memandu seleksi tes, organisasi, dan interpretasi, perlu untuk mendefinisikan taksonomi tunggal yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan. Upaya pertama untuk membuat taksonomi tunggal untuk tujuan ini adalah model Kettle-Horn dan Kero terintegrasi yang diusulkan oleh McGrew. Terdapat 16 kecerdasan dalam teori ini, yaitu yang pertama, kecerdasan cairan atau GF. Secara umum, kemampuan dianggap cair ketika menggunakan berbagai keterampilan kognitif yang berbeda sesuai dengan tuntutan dari situasi. Kecerdasan cair mengacu pada operasi mental yang digunakan individu ketika dihadapkan dengan tugas yang relatif baru yang tidak dapat dilakukan secara otomatis. Operasi mental ini mungkin termasuk membentuk dan mengenali konsep, memahami hubungan antara pola, menarik kesimpulan, memahami implikasi, pemecahan masalah, ekstrapolasi, dan reorganisasi atau transformasi informasi. Misalnya, banyak tes pemahaman bacaan yang mengharuskan individu untuk menarik kesimpulan dari teks. Selain kemampuan penalaran induktif dan deduktif umum, GF juga memasukkan jenis penalaran yang lebih spesifik, terutama penalaran kuantitatif atau RQ. Berbeda dengan kemampuan GF sempit lainnya, RQ lebih langsung terkait dengan instruksi formal dan pengalaman yang berhubungan dengan kelas. Yang kedua, kecerdasan terkristalisasi. Kecerdasan terkristalisasi terkait dengan penyimpanan pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh lebih lanjut pengetahuannya melalui proses belajar. Biasanya diukur melalui tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan untuk mengingat informasi faktual, kosakata pengetahuan, keterampilan kuantitatif, dan bahasa pemahaman. Kecerdasan terkristalisasi mencakup pengetahuan deklaratif atau statis dan prosedural atau dinamis. Pengetahuan deklaratif mencakup informasi faktual, pemahaman, konsep, aturan, dan hubungan, terutama ketika informasi itu bersifat verbal. Pengetahuan deklaratif disimpan dalam memori jangka panjang dan diaktifkan ketika informasi ada dalam memori kerja. Pengetahuan prosedural mengacu pada proses penalaran dengan proses yang dipelajari sebelumnya untuk mengubah pengetahuan. Misalnya, pengetahuan seorang anak tentang alamat rumahnya akan mencerminkan pengetahuan deklaratif, sedangkan kemampuan seorang anak untuk menemukan jalan pulang dari sekolah akan membutuhkan pengetahuan prosedural. Yang ketiga, pengetahuan umum khusus domain. Pengetahuan khusus ini biasanya dikembangkan melalui pengalaman kerja, hobi, atau hasrat individu. Kemampuan ini adalah kemampuan unik karena merupakan domain yang khusus dan berbeda. Selain itu,
Seorang individu tidak boleh dinilai atau dibandingkan dengan rekan seusia yang sama dalam populasi umum, melainkan individu yang memiliki basis pengetahuan khusus yang sama. Misalnya, pengetahuan seorang sosiolog tentang perilaku sosial manusia, yaitu kemampuan pengetahuan umum sempit sosiologi, harus dibandingkan dengan sosiolog lainnya, bukan masyarakat umum. Karena jumlah bidang pengetahuan khusus yang hampir tak terbatas, kemampuan pengetahuan umum berisi jumlah kemampuan sempit yang tidak terbatas. Yang keempat, pengetahuan kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif mewakili kedalaman dan luasnya pengetahuan yang berhubungan dengan matematika dari individu. Misalnya, tes pencapaian yang paling komprehensif mencakup ukuran perhitungan matematika, masalah terapan atau pemecahan masalah matematika, dan pengetahuan matematika umum. Yang kelima, kemampuan membaca atau menulis. Kemampuan membaca atau menulis adalah simpanan pengetahuan yang diperoleh yang mencakup membaca dasar, kelancaran membaca, dan keterampilan menulis yang diperlukan untuk pemahaman bahasa tulis dan ekspresi pemikiran melalui tulisan. Ini mencakup kemampuan dasar seperti membaca decoding dan kefasihan, ejaan dan kemampuan kompleks seperti memahami wacana tertulis dan menulis cerita. Yang keenam, memori jangka pendek. Memori jangka pendek adalah kemampuan untuk menangkap dan menyimpan informasi dalam kesadaran langsung dan kemudian menggunakannya dalam beberapa detik. Memori jangka pendek adalah sistem berkapasitas terbatas, karena kebanyakan individu hanya dapat menyimpan 7 potongan informasi plus atau minus 2 potongan dalam sistem ini pada satu waktu. Contoh dari memori jangka pendek adalah kemampuan mengingat nomor telepon cukup lama untuk memutarnya. Mengingat keterbatasan jumlah informasi yang dapat disimpan dalam memori jangka pendek, informasi biasanya disimpan hanya beberapa detik sebelum hilang. Yang ketujuh, penyimpanan dan pengambilan jangka panjang. Penyimpanan dan pengambilan jangka panjang adalah kemampuan untuk menyimpan informasi dan dengan lancar mengambil informasi baru atau yang diperoleh sebelumnya, misalnya konsep, ide, item, atau nama dari memori jangka panjang. Yang kedelapan, pemrosesan visual. Pemrosesan visual adalah kemampuan untuk memanfaatkan simulasi citra mental untuk memecahkan masalah. Kemampuan ini sering diukur dengan tugas-tugas yang memerlukan persepsi dan manipulasi wujud dan bentuk visual. Biasanya bersifat figural atau geometris, misalnya tugas desain blok standar. Untuk teori selanjutnya yaitu pemrosesan pendengaran. Pemrosesan pendengaran adalah kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi nonverbal yang bermakna dalam suara. Contohnya, struktur musik yang kompleks dan ucapan ketika disajikan dalam kondisi yang terdistorsi. Kemampuan penciuman. Kemampuan penciuman mengacu pada kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang berada dalam bau. Kemampuan luas ini tidak menjelaskan seberapa sensitif seseorang terhadap penciuman, melainkan proses kognitif yang digunakan individu untuk menafsirkan informasi dari sistem penciuman. Kemampuan taktil. Kemampuan taktil adalah kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang berada dalam sensasi haptik atau sentuhan. Kemampuan ini bukanlah seberapa sensitif seseorang terhadap sentuhan, tetapi bagaimana seseorang menggunakan proses kognitif untuk menafsirkan sentuhan. Kemampuan psikomotor. Kemampuan psikomotor dikenal sebagai kemampuan untuk melakukan gerakan motorik tubuh fisik, misalnya gerakan jari, tangan, kaki, dengan presisi, koordinasi, atau kekuatan. Kemampuan kinestetik. Kemampuan kinestetik dikenal sebagai kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang bermakna dalam sensasi proprioseptif. Proprioception mengacu pada kesadaran seseorang akan posisi dan gerakan tubuh. Kecepatan pemrosesan. Kecepatan pemrosesan adalah kemampuan untuk melakukan tugas kognitif yang sederhana dan berulang dengan cepat dan lancar. Teori ini biasanya diukur dengan tugas waktu interval, tetap yang menggunakan sedikit cara berpikir kompleks atau pemrosesan mental. Contohnya, pasak hewan Wechsler, pencarian simbol, pembatalan, dan tes simbol atau pengkodean digit. Kecepatan keputusan atau waktu reaksi. Kecepatan keputusan yang benar diusulkan oleh Horens sebagai kemampuan kecepatan kedua. Biasanya diukur dengan mencatat waktu yang dibutuhkan seorang individu untuk memberikan jawaban atas masalah pada berbagai tes. Contohnya, seri huruf, klasifikasi, dan kosakata. Untuk teori terakhir yaitu kecepatan psikomotor. Kecepatan psikomotor adalah kecepatan dan fluiditas yang dengannya gerakan tubuh fisik dapat dilakukan.
Nah, untuk tugas kecepatan psikomotor jarang diukur pada baterai penilaian, dengan pengecualian tugas mengetuk jari dalam beberapa tes neuropsikologis. Nah, gimana nih? Kalian jadi lebih paham kan tentang teori kemampuan kognitif Kettle-Horn-Carroll? Nantikan video selanjutnya dari kami ya. Thank you.